Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Delsiana Imul, NIM 2019 017041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi tentang Pembelajaran Praktikum Akuntansi berbasis daring terhadap tingkat pemahaman mahasiswa di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan pemahaman ajaran oper bebek atau kemauan diri sebagai variabel moderasi. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama yaitu bagian latar belakang. Jadi proses belajar dalam kampus merupakan suatu pembelajaran antara mahasiswa dan dosen yang didukung kriteria-kriteria yang berada di dalamnya. Pembelajaran daring merupakan salah satu pilihan alternatif yang digunakan sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Perubahan metode pembelajaran dengan cara klasikal dan tatap muka menjadi metode online yang tidak mudah karena banyak kendala maupun hambatan yang terjadi selama dilaksanakannya pembelajaran daring ini. Bagi mahasiswa sendiri, dengan adanya pembelajaran daring yang sangat memanfaatkan penggunaan teknologi, maka akan bergantung pada akses data dan paket data yang tersedia. Ketersediaan paket data yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri merupakan kendala yang paling sering muncul selama penerapan pembelajaran online. Sedangkan bagi dosennya sendiri, selain menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, kreativitas dosen juga dituntut dalam pembelajaran sebagai upaya menghindari kebosanan. Yang berikut adalah fenomena atau masalah. Jadi berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima laporan bahwa 79,9% siswa tidak senang belajar dari rumah karena 76,8% guru tidak melakukan interaksi selain memberikan tugas. Melalui data tersebut dapat dilihat apabila sistem belajar daring menyebabkan potensi stres pada siswa meningkat. Pembelajaran daring penuh atau full online sebagai dampak dari COVID-19 banyak yang kurang efektif dilakukan. Dikarenakan belum ada persiapan maksimal dari segi regulasi, pelaksanaan di lapangan, dan juga siswa, serta berbagai infrastruktur pendukung pembelajaran daring. Maka tingkat efektivitas pembelajaran sekitar 66,97%. Perlu adanya peningkatan kembali agar pembelajaran lebih efektif digunakan, peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas, sebanyak 28,3% siswa mengalami stres jika sistem ini berlangsung lama. Adapun fenomena lainnya mengenai pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi COVID, lebih dari 60% mahasiswa menyatakan sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran daring dan separuh responden menyatakan sistem daring mempermudah proses. Namun terjadi kecenderungan mahasiswa dihadapkan pada beberapa kendala baik yang bersifat teknis maupun berkaitan dengan pemahaman pembelajaran. Adapun kebaharuan dari penelitian saya yaitu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah terletak pada variabel independen dan moderasi. Pada penelitian ini menambahkan variabel independen pembelajaran praktikum akuntansi berbasis daring karena penelitian ini masih jarang diteliti dan pemahaman ajaran oper bebek atau kemauan diri sebagai variabel moderasi. Yang berikut adalah hipotesis 1, yaitu pembelajaran praktikum akuntansi berbasis daring berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Keuntungan penggunaan pembelajaran online adalah pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar dengan teks, audio, video, dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi dan juga memberikan kemudahan menyampaikan, memperbarui isi, mengunduh. Para siswa juga bisa mengirim email kepada siswa lain, mengirim komentar pada forum diskusi, memakai ruang chat, hingga link video conference untuk berkomunikasi langsung. Pembelajaran online dapat terlaksana dengan menggunakan media yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemudahan dalam penggunaannya, dan manfaat yang diperoleh bagi dosen dan mahasiswa.
Materi pembelajaran, interaksi mahasiswa, dan lingkungan yang ikut berperan penting dalam menentukan jalannya proses pembelajaran online untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Dalam interaksi dengan metode pembelajaran yang baru, mahasiswa dipengaruhi oleh adanya persepsi yang mana berguna untuk meningkatkan minat dari para peserta didik terhadap pembelajaran online. Persepsi dari mahasiswa bisa menjadi persepsi yang negatif maupun positif. Hal ini tergantung bagaimana mahasiswa memiliki daya tarik terhadap pembelajaran online yang memiliki kemudahan seperti mampu diakses secara fleksibel, kapan dan di mana saja, sehingga adanya persepsi positif dalam diri terhadap pembelajaran online. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang kedua, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 program studi. Hal ini dilakukan karena peneliti membutuhkan informasi dari mahasiswa untuk dosen sebagai para tenaga pengajar untuk perbaikan pembelajaran pada tahun ajaran berikutnya. Yang berikut yaitu teknik pengambilan sampelnya, yaitu data penelitian diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner berupa angket maupun media online yaitu Google Form yang nantinya akan diisi oleh responden yang mana merupakan mahasiswa akuntansi di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam.